Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat Ustadz Rifki Mulia Rahman, ME, dan para audiens yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rikza Sitanur Syamba, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjabarkan mengenai metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran yang pernah saya jalankan di sekolah Tahfidz Cendekia Baznas. Saya akan memulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Quran memberi petunjuk dan juga jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia untuk menempuh perjalanan hidupnya. Tentunya petunjuk agar selamat di dunia maupun di akhirat. Selain membacanya, seorang muslim akan lebih baik, akan lebih utama apabila ia menghafal dan juga mempelajari isi kandungan Al-Quran sebagai salah satu cara untuk tetap menjaga ajaran Islam hingga akhir zaman. Dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa Al-Quran diturunkan olehnya dan juga akan dijaga olehnya. Nah, sebagai muslim yang beriman, kita harus ikut serta dalam menjaga dan memelihara Al-Quran sampai akhir zaman. Salah satu caranya ialah dengan menghafalkannya. Nah, dengan menghafal Al-Quran serta menjaga kemurnian isi Al-Quran, maka tidak akan ada lagi pemalsuan, kemudian perubahan, dan juga pergantian seperti yang telah terjadi dalam kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Kemudian di sekolah Tahfidz Baznas itu dicanangkan sebelum memulai menghafal, kita harus menghatamkan Al-Quran 1 kali per minggu selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan kita bisa hatam Al-Quran sampai 4 kali. Kemudian setelah itu kita juga membuat target hatam. Target hatam di sini biasanya para santri menggunakan tanggal-tanggal yang istimewa. Bisa berupa tanggal lahir dia sendiri dan bisa juga tanggal lahir kedua orang tuanya sebagai kado, seperti itu. Kemudian sambil menghafal, ada beberapa program yang dijalankan. Di antaranya yang pertama, belajar Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi. Nah, kitab ini diulang-ulang terus sampai kami selesai dalam pendidikan di pondok pesantren tersebut. Kemudian yang kedua ialah belajar dan juga menghafalkan kitab Al-Jazari. Jadi, selain kita belajar makhraj, sifat, dan juga tajwid pada kitab Al-Jazari, kita juga wajib menghafalkannya dan menyetorkannya 1 kitab full. Seperti itu. Kemudian kitab Al-Jazari ini itu juga selalu kami murojaah setelah selesai kegiatan malam. Jadi itu memudahkan kami untuk bisa menyetorkan seluruh kitab di akhir pendidikan. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar skill mengenai bahasa, yakni bahasa Arab dan juga Inggris. Di sini ditekankan pada TOEFL dan TOEFL, yang dimana itu untuk persiapan melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Kemudian di sini juga kita belajar berkuda dan juga memanah. Ada olahraga jasmaniahnya, yang dimana berkuda dan memanah ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian selain itu kita juga belajar beberapa skill, soft skill maupun hard skill, diantaranya entrepreneurship, kemudian public speaking, dan juga upgrading, dan masih banyak lainnya. Kemudian
ada beberapa hal yang selalu saya lakukan kami lakukan ketika setelah menyetorkan hafalan. Itu yang pertama, kami selalu berdoa kepada Allah. Doanya ialah Allahumma tsabbitni fi ma hafidtu wa barik li fi. Ya Allah, tetapkan hafalan ini untukku dan berkahilah hafalan ini gitu. Kemudian setelah itu kita memurojaah harian pada saat malam hari gitu. Jadi menyetorkan seluruh hafalan ziyadah di hari tersebut kepada partner murojaah. Penting sekali kita memiliki partner murojaah. Selain bisa untuk saling memotivasi, kita juga bisa untuk mengontrol hafalan kita. Seperti itu. Kemudian ada juga murojaah mingguan, yakni menyetorkan seluruh hafalan yang didapat pada minggu tersebut kepada partner murojaah. Jadi misalnya dalam seminggu itu kita dapat satu juz atau 20 halaman, maka itu disetorkan kepada teman. Seperti itu. Kemudian ada juga tahajud berjamaah bersama partner murojaah. Tahajud di sini bisa berupa setengah juz maupun 1 juz setiap harinya. Dan yang terakhir ialah tasmi, seminggu sekali. Jadi setelah hatam itu kita dituntut untuk tasmi. Jadi selama menghafal itu kita fokus menghafal dahulu gitu. Kemudian nanti setelah hatam kita tasmi seminggu sekali gitu. 1 juz sekali duduk. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan. Khususnya ini bagi saya. Saya yang selalu melaksanakan kegiatan ini gitu ya, untuk menunjang hafalan saya. Yang pertama ialah memperbanyak membaca istighfar. Sebagaimana yang kita ketahui, istighfar dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita yang tidak terasa oleh kita. Ini biasanya saya lakukan ketika hendak menghafal, kemudian setelah menghafal dan juga sebelum tidur. Kemudian membaca sholawat Nabi. Nah, jumlahnya ini minimal 10 kali. Saya biasanya melakukan ini ketika hendak menghafalkan gitu. Jadi setelah istighfar, membaca sholawat Nabi dan juga lanjut berdoa. Di antara doa yang saya pakai, yang pertama, Allahumma yassirli fi tilawatil Qur'an, fi hifdzil Qur'an, fi amalil Qur'an, fi da'watil Qur'an. Kemudian Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma rzuqna istiqamah ma'al Qur'an, tilawatan wa hifdzan wa amalan. Allahumma ij'alni wa auladi wa ahli wa azwaji wa dhurriyyati min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya memperbanyak ibadah, terutama puasa dan tahajud. Ini sudah mutlak ya bagi seorang penghafal Quran. Tahajud adalah suatu kewajiban di mana waktu tahajud ini sangat efektif untuk kita memurojaah kembali hafalan-hafalan kita. Kemudian selanjutnya memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi atau apapun yang di badan kita yang kita pakai. Jangan sampai ada gosok, jangan sampai ada memakai hak orang lain dan lain sebagainya, karena itu dapat menghambat hafalan. Kemudian kita juga harus menghindari maksiat, baik maksiat yang kecil maupun yang besar, seperti itu. Kemudian kita juga harus menghindari hal-hal yang dapat menghambat hafalan kita. Contohnya, banyak berbicara, banyak tidur, banyak melalaikan waktu-waktu, banyak bercanda, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ialah selalu doakan teman seperjuangan lainnya agar diberi kemudahan. Maka malaikat akan mengaminkan doa tersebut dan juga akan mendoakan dengan doa yang serupa pula, seperti itu. Kemudian dalam proses menghafal ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ialah selalu simak hafalan kepada teman sebelum disetorkan kepada ustazah. Jadi kita bisa tahu di mana letak kesalahan kita, di mana letak yang kurang.
itu dari simak oleh teman gitu. Jadi insya Allah di ustadzah nanti kita hafalannya sudah lancar, tidak ada yang salah kembali. Kemudian yang kedua ialah jangan maju setoran sebelum lancar dan siap, sekalipun itu untuk menggantikan antrian teman. Ini biasanya di pondok-pondok gitu, jika temannya belum siap maka digantikan oleh teman yang lain gitu, padahal ini adalah hal yang keliru gitu. Ketika kita menggantikan teman padahal kita belum siap untuk maju, itu malah justru akan tidak mengefektifkan waktu kita menyetorkan gitu. Akibatnya nanti kita disuruh mengulang, disuruh mundur, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum menyetorkan hafalan, perhatikan kembali kalimat yang telah ditandai untuk mencegah mogok. Jadi kebiasaan saya sebelum ketika ada yang lupa, saya menandai mushaf dengan menggunakan pensil. Insya Allah hukumnya boleh ya dalam belajar dan untuk memudahkan gitu. Jadi sebelum menyetorkan, saya harus melihat dulu di mana saja letak hafalan yang tadi macet atau lupa, seperti itu. Kemudian jika sudah 3 kali salah dan diingatkan, maka kita otomatis mundur dan mengulang hafalan tersebut kembali. Seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi ketika kita belum siap, maka jangan dulu maju untuk menyetorkan hafalan, karena berakibat kita malu, kemudian kita jadi tidak semangat, dan kita harus mengulang kembali gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yakni selalu memberi ucapan terima kasih kepada ustazah yang telah menyimak. Syukran ustazah, jazakumullah ustazah, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa juga bersyukur kepada Allah atas nikmat menghafal dan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah. Lanjut ke tata cara menghafal. Bagi saya sendiri, saya mencari referensi bahwa teknik yang saya gunakan atau metode yang saya gunakan ini adalah disebut metode tafhim atau pemahaman gitu. Yang pertama, tata caranya ialah membaca keseluruhan halaman yang ada yang akan dihafal pada Al-Quran Blok. Jadi kebetulan saya menggunakan Al-Quran hafalan yang per blok. Jadi ada 5 blok gitu ya. Saya baca dulu agar saya mengenali ayat-ayat tersebut gitu dalam satu halaman. Kemudian yang kedua, saya selalu membagi halaman tersebut menjadi 2 bagian gitu, yang atas dan yang bawah. Nanti selanjutnya baca ayat satu persatu dan juga sambil baca dan telaah artinya. Jadi satu ayat saya baca artinya, kemudian jika ada kata yang asing, biasanya saya tulis terjemahnya itu di bawah atau di atas kata yang asing tersebut gitu. Kemudian nanti setelah itu kita mulai menghafalkan satu ayat, atau jika telah mahir biasanya saya bisa langsung 1 blok gitu. Nah, setelah lancar nanti lanjut ke ayat berikutnya dan ulangi lagi dari atas. Jadi kan tadi ada 2 halaman saya bagi. Jadi yang atas sampai setengah itu saya simpan dulu, baru nanti saya hafalkan juga yang setengah berikutnya ke bawah gitu. Dan nanti setelah itu, setelah semuanya sudah dihafal, baru saya sambungkan gitu dari halaman yang setengah awal dan juga yang setengah akhir, seperti itu. Kemudian setelah itu saya mengulanginya hingga lancar, biasanya dengan 3 kali pengulangan atau bahkan lebih. Jika lebih banyak itu akan lebih lancar. Kemudian saya ingin memberikan catatan dalam menghafal. Jika ada kalimat yang terlupa, itu bisa diberi tanda, baik bisa menggunakan digarisbawahi ataupun dibulatkan menggunakan pensil agar bisa dihapus kembali nantinya. Jadi hindari menggunakan pulpen atau sejenisnya yang tidak bisa dihapus atau bahkan bisa merusak mushaf gitu, bisa merusak harokat, bisa merusak huruf-huruf
dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jika ada kalimat asing atau sulit pelafalannya, biasanya saya menulis kembali menggunakan huruf Latin di bagian kosong halaman gitu. Atau bisa juga menggunakan sticky notes gitu. Jadi sambil dicari alternatif kata yang mendekati gitu agar bisa lebih ingat. Kemudian misalnya inna ma'a gitu, inna ma'a, inna, oh inna, saya biasanya sambungkan dengan nama orang misal seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah ketika persiapan tasmi perjuz, itu saya biasanya menggunakan sticky notes untuk menulis bagian awal halaman. Pada setiap awal halaman itu saya tulis, saya rinci. Kemudian jika ada pada halaman tersebut ada kalimat yang sering terlupa, maka saya tulis di samping awal bagian halaman tersebut gitu. Insya Allah itu akan meminimalisir lupa seperti itu. Kemudian saya ingin membahas kelebihan dan kekurangan menggunakan metode ini. Ini saya sangat banyak sekali mencantumkannya, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman yang ingin memulai hafalan, ingin memutkinkan hafalan gitu. Dan saya juga masih terus belajar ya untuk memutkinkan hafalan, masih terus berusaha untuk memutkinkan hafalan. Kelebihannya, yang pertama ialah lebih semangat menghafal, terutama dalam ayat-ayat kisah, karena kita bisa mengetahui alur ceritanya gitu, karena kita membaca arti. Kemudian yang kedua ialah lebih mudah untuk mengetahui arti ayat. Jadi jika ada ayat-ayat yang kita awalnya tidak tahu, kurang informasi, kita bisa mengetahui arti ayat tersebut gitu. Jadi lebih paham, lebih menjiwai, lebih mendalami gitu. Kemudian yang ketiga ialah bisa sambil belajar kosakata bahasa Arab. Saya adalah salah satu yang awalnya kurang dalam bahasa Arab. Akan tetapi karena kebiasaan saya untuk mencatat atau menandai kata-kata yang asing yang saya belum familiar, jadi saya tahu gitu beberapa bahasa Arab, kosakata bahasa Arab dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat ialah lebih cepat menghafal, karena kita menghafal dengan arti, jadi bisa tahu konteksnya gitu. Oh, ayat ini setelah ini seperti ini gitu. Kemudian yang kelima, memudahkan mengingat kalimat jika terlupa. Jadi jika ada kalimat yang terlupa, karena kita tahu arti ayat tersebut, kita biasanya langsung ingat seperti itu. Kemudian akan lebih mudah mengamalkan Al-Quran, karena kita tahu isi Al-Quran tersebut, maka kita akan terdorong cenderung lebih mudah untuk ingin mengamalkan gitu. Kemudian kita juga terdorong untuk membaca kitab-kitab tafsir, karena kita tahu arti globalnya, maka kita ingin terdorong gitu untuk mengetahui apa rahasia yang ada dalam Al-Quran gitu. Ini benar-benar relate bagi saya, karena kenapa saya memilih jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, salah satunya ialah untuk saya ingin tahu dalam Al-Quran, isi Al-Quran, rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran, seperti itu. Kemudian juga yang kedelapan, itu bisa meningkatkan rasa syukur. Pernah dalam suatu ayat, yaitu surat An-Nahl, membahas tentang lebah, saya nangis di situ karena saya merasa nikmat Allah begitu besar gitu kepada manusia gitu. Maka itu bisa meningkatkan rasa syukur. Kemudian yang ke-9 ialah membuka pintu-pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, menumbuhkan keingintahuan mengkaji rahasia-rahasia ilahi. Sebagaimana yang saya ucapkan tadi. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, dapat mengkaitkan fenomena alam, kemudian pengalaman pribadi dan juga peristiwa-peristiwa lain sehingga dapat membekas dalam hati.